sini juga nggak ada Sylvie. Dia kemana ya? Aku jadi bingung. Sebenarnya apa ya yang terjadi? Apa hubungannya Sylvie sama Dira? Kalau aja aku bisa nemuin Dira, aku pasti bisa selesaiin ini semua. Aku yakin kalau aku bisa temuin bukti dari isi loker Sylvie. Ini kan foto Bella sama Sylvie waktu zaman kuliah. Pasti yang pakai masker ini Dira. Apa arwah Dira ngikutin Sylvie karena mereka berkomplotan? Bel, apa yang kamu sembunyiin, Bel? Karena feeling aku bilang kamu tahu sesuatu tentang kematian teman-teman kamu. Harusnya kamu jujur sama aku, gampang kan? Kasih tahu aja. Hei, ini ada apa sih? Pulang-pulang ribut. Satria benar-benar gak ada empatinya sama sekali sama aku, Tante. Di sini teman-teman aku terbunuh, nyawa aku juga terancam, Tante. Aku takut. Tapi dia benar-benar gak peduli, Tante. Bukan masalah empati, sekali lagi aku tegasin ya. Kalau kamu mau jujur sama aku sedikit aja, kamu bisa banget membantu proses penyelidikan aku. Udah, tolong kamu ngertiin Bella ya. Udahlah, kalian gak ngerti sama sekali. Satria! Bella, kamu harus bernasib buruk bukan hanya untuk membayar semua kesalahan masa lalu kamu, tapi juga kesalahan masa lalu papa kamu. Andai Bella gak menutup diri, semuanya pasti lebih mudah. Karena aku yakin kalau semua ini ada hubungannya dengan yang terjadi sama Bella belakangan. Aku jadi ingat soal paket yang disembunyikan sama Bella dan Mama. Kira-kira di mana paket itu? Dan apa isinya? Atau flash disk soal video Bella yang dijadikan barang bukti? Mungkin Bella simpan di mobilnya. Coba nanti aku cek mobil Bella diam-diam. Tumben sekarang nelfon. Halo, Sekar? Halo Pak Satria. Aku mau kasih tahu sesuatu yang penting. Informasi apa? Jadi aku nggak sengaja lihat liontinnya Sylvie jatuh, Mas. Terus di liontin itu ada fotonya Dira. Dan aku juga lihat, Mas, foto Bella sama gengannya waktu kuliah. Aku yakin ini ada hubungannya, Mas Satria, sama pembunuhan berantai itu. Oke. Ya, Sekar. Makasih informasinya ya. Aku dan tim akan segera menindaklanjuti laporan kamu ini. Ada informasi lain? Gak ada, itu aja. Makasih, Sekar. Satria, aku mau jujur soal orang yang udah bunuh teman-teman aku dan mau bunuh aku itu. Namanya Dira. Dia adalah mahasiswa yang pernah aku dan teman-teman aku bully zaman kuliah sampai dia. Bel, gak mungkin ada arwah ataupun hantu yang bisa seorang. Aku gak percaya hal-hal kayak gitu, Bel. Aku ini polisi bukan paranormal. Ya, terus siapa dong? Siapa pelakunya, Satria? Halo, Jovi. Jov,
Saya minta tolong cari berkas tentang seseorang bernama Dira. Seorang perempuan yang pernah... Siap, Komandan. Saya minta data lengkapnya sekarang. Terima kasih. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus mati. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus mati. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus mati. Jangan ganggu saya. Saya nggak tahu. Kamu kami tangkap atas kasus Lita dan juga teman-temannya. Sesuai pasal 340 KUHP tentang berencana. Dari mana kamu tahu kalau aku pelakunya? Saya tahu dari sekarang juga Bella. Saya juga sudah pelajari berkas kematian Dira yang meninggal karena kasus. Di berkas-berkasnya Dira terdapat foto kamu sebagai kakak kandungnya Dira. Bahkan Sekar juga menemukan liontin yang isinya foto kamu dan Dira. Dan ini adalah surat penangkapan kamu. Mas, ini foto yang saya temuin di lokernya Sylvie. Di situ ada foto Bella, Lita, Henny, Rena, dan Dira yang pakai masker. Dan ini, aku juga nemuin liontin. Ini kayaknya punya Sylvie. Kalung liontin itu juga persis punya Dira. Sama kayak yang di foto itu, Mas. Sylvie, semua ini sudah terlalu jelas. Bukti-bukti yang saya punya sudah tidak terelakkan lagi. Serahkan diri kamu, tolong kooperatif. Kamu yang sudah ngacirain saya. Kamu harus mati, Bella. Cukup! Sylvie, aku minta maaf atas perbuatan aku dulu sama Dira. Aku nggak tahu kalau perbuatan aku ke Dira itu bikin mentalnya Dira jadi rusak. Aku nggak bermaksud bunuh Dira, Sylvie. Saya harus akui, apa yang dilakukan Bella dan teman-temannya memang salah. Dan saya tidak membenarkan itu. Tapi yang lebih salah di sini adalah Andre. Andre terbukti pernah menghamili Dira. Dan itu pun sudah selesai, karena Andre harus mati di tangan kamu. Harusnya selesai sampai di situ, Sylvie. Tapi kenapa kamu terus-menerus menaruh dendam ke Bella dan teman-temannya? Waktu Dira meninggal, aku lagi ada di luar kota karena ada pekerjaan. Aku benar-benar terpukul mendengar kabar adikku meninggal karena bunuh diri. Dan yang buat aku paling nyesel, aku bahkan gak bisa menghadiri pemakamannya. Saat aku tiba di rumah, adikku sudah dimakamkan. Tapi kematian Dira masih menyisakan banyak pertanyaan dalam hatiku. Aku gak percaya kalau dia bunuh diri. Adikku adalah sosok yang punya semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Dia ingin segera menyelesaikan kuliahnya. Makanya dia sangat rajin belajar. Jadi aku gak yakin kalau dia memilih jalan untuk bunuh.
Dia gak pernah punya masalah yang berat. Rasain lo, berani-beraninya sih lo godain gebetan gue. Aja godain siapa? Alah, di aja lo gak usah alasan. Sini mana guntingnya. Gunting rambutnya. Jangan! Bisa diem gak? Akhirnya aku tahu adikku mengalami depresi berat karena gue. Dari situlah aku tahu penyebab kematian Dira. Timbul dendam dalam hati aku untuk membunuh mereka semua. Aku cuma mau ngabisin orang yang udah bikin adik aku mati. Kamu tuh jahat. Stop. Kamu harus mati. Balikin adik aku. Dia yang harus jadi tangan Satria, bukan aku. Sat, kamu lihat tangkap dia aja deh, dia udah bawa nama aku terus. Bel, kamu harus ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Ayo, Jovi, Bayu, bawa dia ke kantor. Siapa? Batin, Bella, kita belum selesai. Awas kamu Bella ya. Buka, Bay. Mesin, Masuk, ikut. mesin. Aku antar ke mobil kamu. Kematianmu menyisakan luka bagi kakakku. Setiap kehilangan pasti menyisakan luka.
Dan hanya mereka yang bisa berdamai dengan luka itu, yang bisa melanjutkan hidup lebih baik. Sekarang kamu yang tenang ya, Dira. Syukurlah kalau lu udah tenang sekarang. Selamat jalan. Ya, kamu kan udah janji sama aku, kamu mau join Sekar. Terus kenapa kamu masih latihan sama dia? Hah? Bel, aku cuma sekedar latihan bareng doang. Kenapa harus diatur segitunya banget sih hidup aku? Aku tuh nggak mau ya, pacar aku deket sama perempuan lain. Aku tuh maunya pacar aku cuma deket sama aku doang. Kamu ngerti gak sih? Bel, sadar gak sih? Kelakuan kamu terlalu childish. Kamu ini bukan anak-anak. Pokoknya aku udah nggak mau lagi ikut latihan karate dan aku juga nggak mau tuh ikut casting film action. Bel, aku nggak ngerti mau kamu tuh sebenarnya apa sih? Sebel sama kamu. Bella, kamu mau kemana? Mau kemana? Ya aku mau ke supermarket. Aku harus cari bukti yang mencurigakan di sini. Paket yang ada di tangan Mama dan Bella bisa jadi disembunyikan di sini. Aku akan cek isinya nanti.